Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar mengenal aplikasi Scilab. Jadi, Scilab adalah aplikasi pengganti MATLAB yang tentunya lebih hemat dan lebih memudahkan penggunanya dalam pemrograman. Jadi, Scilab juga menyediakan ratusan fungsi sistematis, memiliki bahasa pemrograman tingkat tinggi, dan dapat mengakses data. Dapat juga di-download secara gratis. Untuk linknya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita klik aplikasi ini. Saya menggunakan aplikasi Scilab seri 6.1.0. Mungkin ini seri yang terbaru dengan kapasitas 64 bit. Untuk laptop sangat bagus ya yang 64 bit. Kita buka aplikasinya, akan muncul jendela seperti ini, tampilan seperti ini. Ini namanya tampilan interface. Sebetulnya di tampilan interface ini terdapat 3 Windows utama. Terletak di sini file browser, di sini Scilab console, dan di sini variable browser. Tapi berhubung punya saya hilang, bukan hilang sebenarnya, tapi mungkin tersembunyi dan saya tidak bisa mengembalikannya kembali. Jadi tampilannya akan tunggal seperti ini, hanya menampilkan Scilab console. Bagi teman-teman yang mungkin bisa membantu saya untuk mengembalikan trio Windows utama tadi, komen di bawah ya. Ditunggu. Oke, langsung saja kita ke fungsi menu yang pertama. Kita ke menu file browser. Berhubung tidak ada, harusnya file browser terletak di sini ya. Berhubung punya saya tidak ada, jadi saya klik application, lalu saya pilih file browser. Maka akan muncul seperti ini. File browser itu berfungsi untuk membuka dan mencari berkas yang dibutuhkan dengan cepat. Jadi fungsinya sama seperti file manager atau file dokumen. Untuk membuka-buka dokumen, file yang kita punya. Semua dokumen terdapat di sini, insya Allah. Selanjutnya, Scilab console. Seharusnya yang normal terletak di sini ya, di tengah. Scilab console itu apa? Scilab console itu sebagai tempat untuk menulis perintah pada Scilab. Ciri-ciri Scilab console siap untuk menerima perintah dan bekerja adalah ketika terdapat tanda seperti ini. Strip, dan lebih besar, lalu kursor kedap-kedip seperti ini. Maka Scilab console siap bekerja. Hasil dari perintah akan keluar jika kita mengklik enter. Dan jika kita menambahkan semicolon sebelum tombol enter, maka hasilnya tidak akan keluar. Gimana sih? Contoh ya, contoh. 1 plus 2. Kita klik enter, maka hasilnya akan 3. Sementara kita tambah semicolon itu titik koma, lalu kita enter, maka tidak akan menghasilkan apa-apa atau kosong. Nah, jadi tidak usah ditambahin semicolon seperti ini ya. Nah, ANS di sini itu apa? ANS di sini adalah variabel. Jadi kita kan tidak sempat memberi nama variabel yang kita buat. Jadi akan otomatis tersimpan sebagai variabel ANS oleh aplikasi ini. ANS itu answer, variabel answer. Oke, selanjutnya kita ke menu variabel browser. Terletak di sisi kanan seharusnya. Variabel browser itu fungsinya untuk melihat variabel yang telah kita gunakan, dimensi dan tipenya. Juga memudahkan kita mengingat variabel yang telah digunakan, terutama jika variabelnya banyak. Nah, di sini terdapat nama variabelnya. Tadi kita yang pertama adalah variabel ANS, otomatis tersimpan karena kita tidak membuat nama variabelnya. Selanjutnya kita kan tadi menyimpannya sebagai variabel A. Jadi di sini tersimpan sebagai variabel A. Dengan hasilnya 10 dan ini 3, 1 tambah 2 tambah 9. Oke. Selanjutnya di sini terdapat comment history, menu comment history. Comment history itu apa? Comment history adalah untuk menampilkan perintah-perintah yang telah kita gunakan. Jadi seperti riwayat perintah kita. Gitu. Selanjutnya, selain ketiga trio Windows utama tadi, terdapat icon-icon kecil di sini ya. Icon-icon kecil di sini. Salah satunya yakni yang pertama adalah Synods, launch Synod. Ikonnya seperti ini. Saya bisa klik juga di sini, klik Synod, maka akan muncul seperti ini.
Nah, Synode itu apa? Synode sebetulnya sama saja fungsinya seperti Scilab Console. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan adalah saat proses eksekusinya. Scilab Console akan menjalankan perintah dan operasi ketika kita hanya mengklik enter saja. Sementara Synode Synods akan menjalankan perintah jika menekan tombol execute. Tombol execute itu eksekusi yang ini nih. Jadi, ini ada tipe-tipe eksekusinya, ada execute file with no echo, execute file with echo, execute until declared with echo, save and execute all files. Nah, echo itu apa? Echo itu bukan tetanggamu ya, apalagi adikmu, apalagi kamu. Echo itu proses atau diperlihatkannya hasil dari suatu perintah. Jadi ketika kita menulis perintah di Synode ini, lalu kita klik execute with echo, maka hasilnya akan tertera di Scilab Console di sini. Kita coba ya. 1 plus A sama dengan 10. Misal ya, kita blok dulu, lalu kita execute file with echo. Nah, maka hasilnya akan di sini. Nah, A sama dengan 10. Gitu. Selanjutnya, ada open the file. Icon open file itu sama seperti file browser untuk menampilkan file-file, membuka file. Lainnya ada icon cut atau gunting atau memotong, artinya untuk memangkas perintah. Lainnya ada copy, icon copy. Ada copy pasti ada roti. Bukan roti ya, tapi ada paste. Jadi ada menggandakan dan mempaste-nya. Mempaste perintah. Selanjutnya ada icon clear console. Clear console ini apa? Clear console ini berfungsi untuk menghapus, membersihkan semua perintah yang telah kita lakukan. Do not show this message again. Jangan tampilkan pesan ini lagi. Nah, kita klik yes, maka akan bersih tampilannya di sini, akan terhapus semua. Selanjutnya, ini ada icon print, artinya untuk mencetak dokumen yang telah kita buat. Ada module manager, ada access, ada Scilab preference, artinya adalah peraturan Scilab. Kita bisa mengatur Scilab di sini. Lalu di sini ada Scilab demonstration. Scilab demonstration ini artinya demonstrasi demo Scilab. Bukan demonstrasi unjuk rasa ya, tapi demonstrasi tutorial. Tutorial untuk gimana sih menggunakan ini gitu. Tutorialnya Scilab gitu. Ada polinomial, introduction, simulation, dan sebagainya. Pakai ini. Lalu ini ada icon tanda tanya. Tanda tanya itu apa ya? Tanda tanya itu bingung. Nah, tanda tanya itu help browser. Jadi help browser ini berfungsi sangat membantu kita. Kalau kita kebingungan, misalnya kita belum tahu apa itu operasi-operasi dalam matematika, apa saja, bahasa-bahasa pemrograman itu apa, operasi-operasi pada pemrograman itu apa, perintah-perintahnya juga. Nah, di sini ada semua, ada plus, minus, dot, head, bla 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 bla. Di sini ada semua perintah display misal, di sini juga ada keterangannya. Nah, sangat membantu ya. Sepertinya sudah semua. Sudah mentok sampai sini. Oke, segitu dulu kenalan kita. Besok kita lanjut lagi mengenal Scilab lebih jauh. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.